Hasil survei LSI Deni JA menunjukkan tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merosot tajam. Berbanding terbalik dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin yang mulai merangkak naik. Peneliti LSI Deni JA, Aji Alfarabi menjelaskan, elektabilitas Ganjar dan Mahfud di bulan Oktober 2023 lalu sebesar 36,9%. Namun elektabilitasnya jeblok di bulan November 2023 jadi hanya 28,6%. Sementara elektabilitas pasangan Amin di bulan Oktober sebesar 8,8%. Kemudian di November 2023 melonjak menjadi 20,3%. Ganjar dan Mahfud sekarang turun jauh hanya 28,6%. Dari data ini, Prabowo dan Gibran hampir 2 digit selisih dari pasangan terdekatnya, yakni Ganjar dan Mahfud. Ganjar dan Mahfud alami penurunan begitu jauh, dan Amin cenderung kenaikan. Aji menjelaskan faktor merosotnya suara Ganjar dan Mahfud lantaran blunder kubu Ganjar yang kerap menyerang Jokowi belakangan ini. Baginya, serangan tersebut membuat pendukung Jokowi pergi dari Ganjar. Hal ini terlihat pada bulan Oktober 2023. Pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar dan Mahfud sebesar 39,4%. Saat ini, bulan November 2023, pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar dan Mahfud sebesar 31,9% atau terdapat penurunan sebesar 7,5%. Ini adalah blunder kubu Ganjar atau PDIP ya. Jadi semakin diserang ya, Jokowi semakin diserang, justru pendukung Jokowi semakin banyak yang pergi dari pasangan Ganjar dan Mahfud ya. Ini alasan pertama yang bisa kita lihat, karena ketika kita coba buat breakdownnya ya dari simulasi 3 pasangan calon ya, kemudian kita coba buat simulasi breakdown ke pemilih yang puas dan pemilih yang kurang puas. Pilihan atau dukungan pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ke pasangan Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan ya. Tak hanya itu, Aji menilai ada isu 10 tahun Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar masih menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa. Dia bilang jejak kemiskinan di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar telah menjadi percakapan publik. Untuk kenaikan elektabilitas Amin, Aji menyebut berasal dari limpahan suara yang pergi dari Ganjar. Ia merinci, pemilih yang pergi dari Ganjar sebesar 42,% datang ke Anies. Tak hanya itu, Aji mengatakan pendukung Amin mulai bertambah di segmen pemilih terpelajar. Pada September 2023, dukungan dari segmen ini terhadap pasangan Amin sebesar 27,8%. Kemudian, Oktober 2023 naik menjadi 31,9% dan November 2023 saat ini terjadi kenaikan angka 45,5%. Secara umum, hasil survei LSI Deni JA menunjukkan elektabilitas Prabowo dan Gibran sebesar 40,3%. Kemudian disusul oleh Ganjar dan Mahfud 28,6% dan pasangan Amin 20,3%. Kemudian yang belum atau tidak menjawab sebesar 10,8%. Survei LSI Deni JA dilakukan pada 6 hingga 13 November 2023 terhadap 1.200 responden dengan metode multi-state random sampling dan margin of error kurang lebih 2,9%.
Survei ini menggunakan wawancara langsung. Berikut ini perbandingan elektabilitas ketiga capres dalam 3 bulan terakhir versi LSI Denny CA. September, Prabowo dan Gibran 39,3%, Ganjar dan Mahfud 36,3%, Anies dan Caimin 15%. Oktober, Prabowo dan Gibran 36,8%, Ganjar dan Mahfud 35,3%, Anies dan Caimin 17,2%. November, Prabowo dan Gibran 40,3%, Ganjar dan Mahfud 28,6%, Anies dan Caimin 20,3%. Di sisi lain, Aji lantas menyoroti secara khusus perbedaan elektabilitas antara Prabowo dengan Gibran dan Ganjar dengan Mahfud dalam 3 bulan terakhir. Dia menyebut tren elektabilitas kedua paslon ini semakin menjauh. Ada tren elektabilitas yang semakin menjauh antara pasangan Prabowo Gibran dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ya, kita punya trackingnya, ada 3 kali survei terakhir. Sebetulnya hampir tiap bulan kita melakukan survei dan pernah kita rilis ke teman-teman media sekalian dari bulan Januari hingga saat ini November. Tapi kami mengambil 3 data terakhir, 3 periode survei terakhir di September, Oktober, dan November 2023. Dia lantas membeberkan hasil survei 3 bulan terakhir Prabowo dan Gibran. Menurutnya, elektabilitas Prabowo dan Gibran justru semakin tinggi pasca ditetapkan oleh KPU RI. Saat itu, Prabowo di angka 39,3%, di Oktober 36,8%, kemudian sekarang di 40,3% pasca penetapan paslon. Namun, dia menyebut kondisi berbeda justru terjadi pada Ganjar dan Mahfud. Pasca ditetapkan KPU, kata dia, elektabilitas Ganjar dan Mahfud justru turun. Ganjar pada September 36,3%, Oktober 35,3%, sekarang turun jauh hanya di angka 28,6%. Kemudian, Anies dan Caimin sekarang trennya mengalami kenaikan. Dari 15% pada September 2023, kemudian Oktober naik 17,2%, lalu naik lagi November 20,3%.